Halo semua, kali ini dengan saya Afrilia Imana Valentina dengan NIM 2013041014. Nah, kali ini kita akan membahas terkait sistem pertahanan tubuh ataupun sistem imunitas. Apa ya itu arti sistem pertahanan tubuh ataupun sistem imunitas? Jadi, sistem pertahanan tubuh adalah sistem pertahanan yang berkenan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing ataupun sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh kita. Bagaimana dengan imunitas itu sendiri? Nah, kalau imunitas itu adalah kemampuan tubuh untuk menahan ataupun menghilangkan benda-benda asing serta sel-sel abnormal tersebut. Bagaimana ya sistem mekanisme pertahanan tubuh kita? Simak videonya. Oke, jadi sistem pertahanan tubuh itu dibagi menjadi dua mekanisme. Ada sistem pertahanan tubuh non-spesifik dan juga ada sistem pertahanan tubuh spesifik. Nah, untuk sistem pertahanan tubuh non-spesifik itu merupakan respon pertama terhadap patogen yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan pertahanan spesifik itu pertahanan yang bekerja jika antigen berhasil masuk ke dalam cairan ataupun sel tubuh kita. Berikut adalah mekanisme kerjanya. Nah, sistem pertahanan non-spesifik dibagi lagi menjadi yang pertama ada fagositosis yang merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh melalui proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Bisa dilihat pada gambar, di situ terbentuk sitoplasma pada saat bakteri melekat pada permukaan sel makrofag. Nah, sitoplasma tersebut melekuk ke dalam, membungkus bakteri ataupun benda asing, dan dihasilkan tonjolan sitoplasma yang saling bertemu akan melebur menjadi satu sehingga bakteri ataupun benda asing akan tertangkap ke dalam vakuola. Lalu lisosom yang memiliki kemampuan untuk memecah materi yang berasal dari dalam maupun dari luar akan menyatu dengan vakuola sehingga bakteri tersebut akan musnah. Lalu ada yang disebut sebagai inflamasi yang merupakan reaksi lokal suatu jaringan terhadap infeksi atau cedera. Nah, ini misalnya ditandai dengan kemerahan, pembengkakan, nyeri, ataupun kehilangan fungsi. Nah, jadi bisa dilihat pada gambar bahwa jaringan yang mengalami luka akan merangsang mastosit mengeluarkan baik histamin maupun senyawa kimia lainnya. Lalu akan terjadi pelebaran pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitas pembuluh darah itu meningkat. Hal ini mengakibatkan terjadinya perpindahan sel-sel fagosit seperti neutrofil dan monosit menuju jaringan yang terinfeksi. Lalu sel-sel fagosit kemudian akan memakan patogen. Selanjutnya adalah pertahanan spesifik. Yang pertama adalah komponen respon imunitas spesifik yang berfungsi dalam menghasilkan antibodi. Ini terdiri atas bagian determinan antigen ataupun epitop, yaitu bagian-bagian yang membangkitkan respon imun. Bisa dilihat pada gambar bahwa nomor yang pertama adalah antibodi A akan berikatan dengan epitop pada permukaan antigen. Yang kedua, antibodi B yang berbeda bereaksi dengan epitop yang berbeda pada molekul antigen besar yang sama. Sedangkan yang ketiga, antibodi C yang berbeda bereaksi dengan epitop yang berbeda pada molekul antigen besar yang sama. Antibodi merupakan sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan antigen, dibagi menjadi 5. Ada IgG, IgA, IgM, IgD, dan IgE. IgG merupakan jumlah yang paling banyak. IgA berfungsi melawan mikroorganisme, IgM sebagai antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi, IgD membantu memicu respon imunitas, dan IgE menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia. Lalu ada sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Yang pertama ada sel limfosit B, membentuk antibodi untuk melawan antigen. Dan nantinya sel B ini akan berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori yang menjadi respon imunitas sekunder.
Yang kedua, sel limfosit T, ini yang mengenali dan membedakan jenis antigen ataupun patogen secara spesifik. Yang ketiga ada makrofag, bisa dilihat pada gambar, ini merupakan sel fagosit besar dalam jaringan untuk menelan antigen agar dapat dihancurkan. Dan yang terakhir itu adalah sel pembunuh alami, yaitu kumpulan limfosit non-T dan non-B yang bersifat sitotoksik. Sekian video dari saya, terima kasih, semoga membantu. Dadah!